Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang konsep dasar nilai mutlak. Oke, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering mengenal atau mendengar tentang jarak suatu tempat. Jadi ada dua tempat, kemudian kita sering mendengar berapa jaraknya. Misal ada kota Malang dan Surabaya. Di sini misalkan ada titik awal dan titik akhirnya. Di sini misalkan titik A sama B. Ini anggap aja kota Malang, ini kota Surabaya. Berapakah jaraknya? Nah, jarak kedua tempat ini misalkan 100 km gitu. Nah, ini jarak. Kemudian kalau ini kita balik, misalkan ada Surabaya dengan Malang. Kita tarik garis. Di sini misalkan titik awalnya adalah Surabaya, titik akhirnya adalah Malang. Di sini jaraknya ada berapa? Jaraknya tetap 100 km. Oke, jadi tidak ada perbedaan di antara keduanya. Berikutnya, dalam dunia matematika kita sering menemukan garis bilangan. Ada garis bilangan. Pada garis bilangan kita misalkan punya titik 0, kemudian 1, 2, 3. Kalau ditanya jarak antara 1 dengan 3, ini jaraknya berapa? 1 ke 3, berarti jaraknya adalah 2 ya. Kemudian kalau ditanya jarak 3 ke 1 juga 2, misalkan dari sini ke sini. Nah, jadi jarak 1 ke 3 itu sama dengan 2. Jarak 3 ke 1 juga sama dengan 2. Jadi sama-sama bernilai positif. Kemudian yang ini tadi juga sama-sama bernilai positif. Lantas apa hubungannya dengan jarak pada nilai mutlak? Ya, jarak dengan nilai mutlak hubungannya apa? Pada definisi nilai mutlak, di matematika itu didefinisikan dengan nilai yang tidak pernah negatif. Apakah selalu positif, Pak? Secara umum seperti itu, tapi sebenarnya bahasa matematisnya adalah non negatif. Untuk penulisan nilai mutlak itu lambangnya adalah kurung lurus, jadi kurung dengan menggunakan garis lurus, bukan yang kurung biasanya. Jadi kurung dengan menggunakan garis lurus. Ini kalau diartikan secara definisi, X ini kalau kena mutlak, kalau untuk nilai mutlak, dia akan bernilai positif untuk X yang bernilai lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian X ini akan bernilai negatif apabila X-nya kurang dari 0 ya. Ini lebih dari 0, ini kurang dari 0. Artinya apa? Artinya
dia nanti akan selalu bernilai non negatif. Saya kasih contoh di sini. Untuk nilai mutlak yang pertama, berapakah nilai mutlak dari 2? Kita cek 2 ini dia nilainya apakah lebih dari 0 atau kurang dari 0. Ternyata 2 itu lebih dari 0. Karena 2 lebih dari 0 berarti dia tidak perlu kita apa-apakan, ia sama dengan 2. Sudah selesai gitu. Kemudian contoh kedua, misal saya punya min 3 dimutlakkan. Mutlak dari min 3, kita cek min 3 itu dia ternyata kurang dari 0. Ya, nilai min 3 kurang dari 0. Maka dari itu min 3 ini kita minkan lagi. Min dari min 3. Ketemu min di sini jadi plus 3. Oke. Berikutnya, contoh berikutnya. Bagaimana Pak kalau misalkan nilai mutlak dari 0? Nilai mutlak dari 0 kita cek di sini. 0 itu kan masuk X lebih dari atau sama dengan 0. Dia berarti tetap tidak berubah. Ya, X-nya dia tetap 0. Sudah. Berikutnya, contoh ke soal. Ini oke, lanjut ke nomor 4. Contoh lagi. Misal nomor 4 ini mutlak dari pi. Pi itu nilainya berapa? Pi itu kan identik dengan 3,14. Berarti dia lebih dari 0, berarti tidak ada perubahan. Ya, dia tetap pi. Kemudian contoh berikutnya. Nilai dari 2 dikurangi 3. Nah, untuk 2 dikurangi 3 ini kita harus ngecek 2 dikurangi 3 dia nilainya positif apa negatif. Ternyata dia min 1. Karena 2 dikurangi 3 ini dia nilainya itu adalah min 1, dia negatif, maka 2 dikurangi 3 ini harus kita minkan. Ya, di sini ketemu min 1. Karena min 1 di sini ini kita minkan. Min 1 ketemu plus 1. Pak, ini kan kalau bisa dioperasikan atau bisa dikerjakan. Kalau misalkan soalnya tidak bisa dikerjakan, kita kasih contoh. Nomor 6. Misal saya punya 2 dikurangi akar 3. Oke, 2 dikurangi akar 3. Di sini kita bisa cek bahwa 2 itu sebenarnya adalah akar 4. Kemudian dikurangi akar 3. Akar 3 dikurangi akar 4. Oke. Akar 4 dikurangi akar 3 itu nilainya adalah positif. Bukan akar 1 ya, tapi dia positif. Jadi ini nilainya tetap, berarti karena dia positif, dia tidak kita apa-apakan, kita pilih ini, berarti dia tetap 2 min akar 3. Oke, berikutnya kita ke contoh nomor 7. Ada soal, misal kita punya akar 5, kemudian kita kurangi dengan 4. Akar 5 dikurangi 4 ini bagaimana nilainya? Akar 5 ya tetap akar 5.
kemudian 4 ini kan sebenarnya akar 16. Oke, di sana kita dapat melihat bahwa yang depan ini lebih kecil dari yang belakang, berarti nanti dia akan menghasilkan nilai negatif. Karena negatif kita pakai teori yang bawah ini, berarti ini negatif dari yang di dalam nilai mutlak itu. Akar 5 dikurangi 4 ini akan sama dengan min akar 5 plus 4. Sampai sini cukup, boleh disederhanakan jadi 4 min akar 5. Jadi dia ada perubahan karena ada min di sini. Min di sini disebabkan karena nilai aslinya dia negatif. Nah, jadi nanti apabila mengerjakan, dikerjakan sampai hasil ini. Pak, diproses nggak akar 5 nya? Tidak perlu diproses, sudah cukup sampai sini. Berikutnya nomor 8. Apabila ada hitung campuran bagaimana? Misal kita punya mutlak 2 dikurangi mutlak min 5 ditambah dengan mutlak dari 3 gitu. Oke, kita bisa proses di sini. Yang kita proses pertama adalah ini. Mutlak 2 berarti tetap 2. Kemudian min ini adalah min dari atas warisan ya. Kemudian yang 5 ini karena negatif kena mutlak, dia jadi positif 5 aja. Pak, kok min ini adalah warisan dari atas ini. Kemudian yang ini tandanya dari atas tetap, 3-nya juga tetap. Kita proses 2 dikurangi 5 ditambah 3, hasilnya adalah 0 ya. Oke, untuk contoh saya rasa cukup. Kita lanjut ke latihan soal. Untuk latihan soal silahkan kalian coba di sini. Ada 4 latihan soal. Untuk pembahasan dari latihan soal nanti insya Allah di video berikutnya. Semoga materi ini bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.